Mereka adalah masa depan kita, penentu arah bangsa. Lihatlah tatapan mata mereka yang mencari visi yang benderang, langkah kaki yang siap menerjang tantangan, dan tangan yang akan menjadi tempat kita berpangku di masa tua. Namun, jalan mana yang kita tunjukkan untuk mereka tempuh? Uang tanpa ilmu akan habis sia-sia. Cerdas tanpa karakter akan menjadi bahaya. Kesempatan tanpa arahan akan percuma. Generasi tanpa kualitas takkan berdaya. Maka, apa harapan bagi Indonesia sejahtera? Kitalah generasi yang bertugas meletakkan fondasi lewat pendidikan yang bermutu tinggi, menolong mereka menggapai mimpi. Ya, kita semua yang melihat potensi ini, angkatlah panji pendidik dalam kolaborasi, yang terus mengajar dan belajar tanpa henti. Para pendidik Kristen yang bersatu mengasah diri demi Indonesia yang kita cintai. Mari satukan hati mewujudkan panggilan ilahi dalam forum ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kata tidak bisa, karena akan ada banyak cara untuk berbagi ilmu dan cerita. Proyek kolaborasi, webinar, kelas intensif, FGD, workshop, dan konferensi. AFCI hadir untuk menjadi tempat bertemu dan berbagi ilmu, membuka kesempatan untuk mengembangkan mutu, membuka jaringan dengan pendidik dari berbagai penjuru. Tuhan berkata bahwa tidak ada usaha kita yang akan sia-sia. Sebuah kehormatan untuk melayani dan menghasilkan karya demi generasi muda Indonesia yang berjaya, menjadikan mereka bersinar bagi dunia. Mari saudara, setiap insan yang sudah diberikan beban surgawi ini, ambillah peran dalam berbagai proyek untuk kolaborasi. Mari setiap pejuang pendidikan bergandengan tangan berjejaring bersama komunitas berdampak bagi pendidikan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang berada dimanapun ya. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk belajar bersama melalui webinar yang berjudul Change Management in the Midst of Turbulence. Nah, pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita Bapak Handoyo Syah dari Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih atau biasa kita kenal sebagai Sekolah Kristen IPK. Ya, Pak Handoyo akan membagikan pengalamannya di dalam mengelola sekolah di tengah banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi. Kita menyadari bersama teman-teman bahwa dunia pendidikan belakangan ini begitu banyak perubahan yang terjadi. Dan perubahan ini baiklah kita dapat rangkul sebagai sesuatu pendorong untuk menuju suatu perubahan yang positif di sekolah kita, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama, kita akan melihat bagaimana perubahan itu baiknya dikelola sehingga kita semua bersama dapat menuju suatu perubahan yang positif. Kami akan mempersilahkan Pak Handoyo sebentar lagi, namun sebelumnya mari kita membuka webinar kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Yosi. Terima kasih Kak Ellen. Mari teman-teman selamat pagi. Kita akan berdoa memohon hikmat Tuhan agar apa yang kita bisa dengarkan hari ini sungguh akan memberkati dan menjadi inspirasi buat kepemimpinan kita di pendidikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya karena anugerah Tuhan, Tuhan menunjuk kami untuk menjadi pendidik-pendidik di Indonesia ini. Dan kami berdoa Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kepemimpinan kami, di dalam pelayanan yang kami lakukan, kami menghadapi begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan siap. Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa seperti Engkau sudah membersamai murid-murid Tuhan Yesus dalam menghadapi angin badai di dalam kapal, kami percaya Tuhan juga yang akan membersamai kami dalam setiap goncangan, di dalam segenap situasi yang harus kami hadapi, dan biarlah kami juga percaya dan belajar hal-hal baru, keterampilan-keterampilan baru justru melalui pengalaman-pengalaman yang serba berubah ini. Tuhan memberkati Pak Handoyo di dalam penyampaiannya. Kami percaya melalui pengalaman-pengalaman yang beliau bagikan pada saat ini, kami akan sangat diberkati dan terinspirasi. Kami menyerahkan setiap peserta yang saat ini hadir mengikuti webinar secara langsung maupun juga untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti webinar melalui YouTube. Biarlah setiap hal yang kami boleh bahas pada hari ini boleh memberkati banyak orang dan berdampak bagi pendidikan Kristen di Indonesia ini.
Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan sepanjang acara ini. Amin. Terima kasih Kak Yosi. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu, mari kita persilahkan Pak Handoyo dengan sharingnya. Silakan Pak Handoyo. Terima kasih Bu Ellen. Terima kasih untuk semua pengurus AFCI yang memberi saya kepercayaan hari ini untuk bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Pak Budi Susila ya untuk sharing tentang change management gitu, dan saya bilang, waduh Pak, saya ini apa bisa ya sharing tentang hal seperti ini begitu. Pak Budi bilang, oh nggak apa-apa Pak, nanti berdua kok sama saya yang menyampaikan beberapa hal awal, Pak Handoyo tinggal sharing aja gitu. Jadi pikir oke lah gitu ya. Nah oleh karena itu saya mempersiapkan sebagai sebuah sharing Bapak Ibu. Nah sebelum saya masuk ke semuanya, pertama saya ingin sampaikan dulu ini self declaration dulu begitu ya. Yang pertama, saya ini bukan sarjana manajemen gitu ya, bukan ahli leadership juga begitu. Jadi hari ini saya ini hanya akan berbagi apa yang kami alami di IPK gitu ya, karena pada dasarnya saya ini lulusan S1 teknik begitu, kemudian ngambil S2-nya teologi, jadi bukan orang yang ahli di manajemen, yang suka belajar buku-buku manajemen begitu, yang suka buku-buku leadership, bukan yang seperti itu. Oleh karena itu hari ini betul-betul kita akan sharing experience, bukan akademik seminar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin berharap hari ini saya sharing banyak buku, banyak kutipan-kutipan, mungkin tidak demikian begitu ya. Mungkin saya minta maaf dulu kalau ekspektasinya itu mungkin bukan ke sana, tapi saya lebih ingin men-sharingkan apa yang saya alami di IPK ketika kita menghadapi beberapa hal yang menuntut perubahan-perubahan begitu. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk kepada pembahasan tentang change management, ada dua ayat yang saya pikir kita sudah sangat familiar dengan ayat ini ya. Di Amsal 1 ayat 7 itu mengatakan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction gitu. Ini menjadi pegangan kita semua bahwa apapun yang kita ketahui itu sumbernya dari Tuhan gitu ya. Kita bisa punya pengetahuan banyak, tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka pengetahuan itu sebenarnya adalah sesuatu yang membahayakan kita gitu. Oleh karena itu, dasar dari setiap pengetahuan kita harus takut akan Tuhan, dan ketika kita takut akan Tuhan, maka pengetahuan itulah yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, ayat ini yang saya harap kita semua betul-betul bisa memahami. Ayat yang kedua yang tidak kalah menarik, saudara, adalah di Mazmur 111 ayat yang ke-10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saya suka dengan kata wisdom, bukan kata knowledge gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena knowledge itu bisa banyak. Knowledge itu bisa kita tahu banyak, tapi tanpa wisdom, knowledge itu sia-sia. Knowledge itu tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, saya mengajak bersama-sama ketika nanti sharing bersama, biarlah kita tetap berdoa kepada Tuhan, apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi setiap implementasinya kita bersandar kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, karena disitulah muncul wisdom. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama gitu, sehingga saya ingin mendasari semuanya kembali kepada bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan menuntun kita untuk bisa berjalan dengan hikmat dan menggunakan setiap pengetahuan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan perubahan itu sendiri, saya akan mengawali dengan beberapa quote yang tentunya mungkin kita semua sudah paham begitu ya tentang quote ini, tapi ada baiknya untuk kita refresh beberapa hal terkait dengan beberapa quote ini. Yang pertama, Bapak Ibu, quote-nya adalah, you cannot stop change any more than you can stop the sun from setting. Ya, kita tahu semua bahwa kita itu tidak bisa menghentikan perubahan. Perubahan itu akan terus terjadi, bahkan makin ke sini, makin ke waktu-waktu yang akan datang ini, perubahan itu akan terus menuntut kita bergerak dengan lebih cepat, dan kita nggak bisa berhenti. Oleh karena itu, setiap kita dituntut untuk siap terus menghadapi perubahan yang makin hari makin cepat, makin hari makin cepat begitu. Nah, oleh karena itu kita harus paham, harus siap bahwa setiap waktu kita dituntut untuk berubah. Yang kedua, John Maxwell mengatakan perubahan itu tidak dapat dihindari, tapi pertumbuhan adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu, perubahan itu nggak dapat dihindari, tapi di dalam perubahan itu apakah kita mau bertumbuh atau tidak, itu adalah pilihan kita.
Oleh karena itu di quote berikutnya dikatakan change may not always bring growth. Perubahan itu selalu terjadi, tetapi belum tentu perubahan itu membuat kita bertumbuh. Yang penting adalah bahwa tidak akan ada pertumbuhan kalau tidak ada perubahan. Jadi perubahan belum tentu membuat kita menjadi lebih baik, tetapi kita tidak akan pernah menjadi lebih baik, tidak akan pernah berubah kalau kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak berubah. Sehingga kita pada dasarnya membutuhkan perubahan itu sendiri. Ya. Kemudian juga dikatakan perubahan itu tidak dapat dihindari di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih mau menolak atau kita mau menerima. Kemudian kita beradaptasi. Kemudian kita belajar bagaimana kita mendapatkan benefit dari perubahan itu. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, dikatakan kita ini bisa melihat sebuah perubahan itu sebagai suatu kesempatan. Perubahan sebagai satu kesempatan untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa bertumbuh, kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir ini dari John Maxwell ini mengatakan bahwa kalau tidak ada perubahan itu tidak akan ada pertumbuhan, tetapi perubahan itu sendiri pasti menimbulkan sesuatu yang menyakitkan, yang sulit, yang mungkin harus menuntut pengorbanan. Nah, kenapa banyak orang tidak mau berubah? Ya karena itu tadi, karena berubah itu sulit, berubah itu kadang menyakitkan, berubah itu kadang menuntut beberapa hal yang kita harus buang. Gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan melihat banyak hal, bagaimana kita menjalani proses perubahan dan membuat perubahan itu bisa menolong kita untuk bisa bertumbuh. Dan ini sangat dibutuhkan oleh para leader, gitu ya, terutama Bapak Ibu yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi perubahan yang terjadi. Ini menjadi tugas utama kita sebagai pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh John Kotter ini. Dikatakan bahwa leadership is about coping with change. Kita sebagai pemimpin itu diwajibkan, diharuskan untuk menghadapi perubahan, untuk kita juga bisa mengatasi perubahan itu, membawa perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah pengalaman yang saya jalani ketika memimpin di IPK, terutama ketika mencoba untuk mengadakan perubahan di jenjang TK, Bapak Ibu. Jadi ini saya sebutkan sebagai sebuah pengalaman dari TK IPK. Jadi ini yang saya sharingkan bagaimana kita mengalami perubahan. Gitu. Perubahan dari TK yang lama, yang berbahasa Indonesia harus dipaksa berubah ke TK yang baru berbahasa Inggris. Itu terjadi mulai tahun 2019, Bapak Ibu. Perubahannya, kemudian dari metode yang konvensional, kita memutuskan untuk berubah kepada play-based learning. Jadi, saya ingin men-sharingkan dari apa yang pernah saya alami, dan saya akan mencoba untuk memberikan tahap-tahapan terhadap perubahan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika saya melakukan proses perubahan dari TK yang berbahasa Indonesia ke TK yang berbahasa Inggris, kemudian dari play-based dari TK konvensional ke TK yang menggunakan play-based learning. Nah, ini hanya satu bagian, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di IPK, memang akhir-akhir ini begitu banyak perubahan, ya, perubahan kurikulum di ICS dari New South Wales ke IB, kemudian kita juga mulai ada beberapa perubahan di IPK BSD, kemudian kita juga tahun 2017 saya mulai mengadopsi teknologi masuk ke dalam pembelajaran yang dulunya konvensional, kemudian menggunakan Google Classroom, begitu, kemudian memberikan kepada anak-anak device. Nah, itu beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu juga ada perubahan-perubahan di dalam hal manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap perubahan itu menjalani sebuah perjalanan, gitu. Dan hari ini saya mau ceritakan perjalanannya itu seperti apa, gitu, Bapak Ibu. Saya berharap saya singkat saja untuk bisa menjelaskan ini. Nah, perubahan itu Bapak Ibu diawali dengan melihat sebuah kebutuhan. Jadi waktu kami memutuskan TK IPK dari yang berbahasa Indonesia menjadi berbahasa Inggris, kemudian dari yang konvensional menjadi play-based learning, itu kita melihatnya dari sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dilihat dari mana? Melihat dari data, melihat dari sebuah data yang ada. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2017
saya meminta teman-teman di operasional mengumpulkan data pertumbuhan jumlah murid TK kita, kemudian mengumpulkan data PNL dari TK, gitu. 5 tahun terakhir, gitu. Ternyata waktu saya melihat itu, kita melihat ternyata TK IPK itu 5 tahun terakhir jumlah muridnya turun terus, gitu, berkurang, begitu. Profitabilitasnya juga turun, begitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian waktu saya melihat itu, saya bingung, ini kenapa ya bisa seperti ini, gitu. Kita perlu tahu penyebabnya, gitu. Kemudian itu satu data yang kita lihat. Kemudian yang kedua, saya mencoba melakukan monkey survey, artinya mencoba untuk bertemu dengan beberapa keluarga muda, begitu ya, tanya kalau mereka cari TK itu yang diharapkan yang seperti apa sih, begitu. Nah, dari situlah kemudian kita mendapatkan beberapa masukan, dan saya melihat, wah, nggak bisa ini. Sekarang ini TK-TK itu lebih banyak orang tua muda itu mencari TK yang ada di dekat rumah, dan kemudian sebagian besar mengharapkan TK-nya itu berbahasa Inggris, karena rata-rata orang tua muda itu mereka sudah milenial dan bahkan Gen Z, begitu, yang sangat terekspos dengan bahasa Inggris, dan mereka mengharapkan anak-anaknya bisa berbahasa Inggris, begitu. Sehingga waktu kecil pun mereka memasukkan ke TK yang punya konten dan muatan bahasa Inggris yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ternyata TK-TK modern itu sudah tidak lagi membuat anak stres dengan tuntutan-tuntutan yang banyak, tetapi bagaimana anak-anak itu punya kerinduan untuk sekolah, punya keinginan untuk sekolah, keinginan untuk belajar, gitu. Jadi belajar bukan lagi menjadi satu momok, sehingga anak kalau mau berangkat sekolah itu harus dibangunin pagi-pagi, dan waktu bangun pun ogah-ogahan, malas, kalau bisa nggak sekolah, begitu. Nah, tapi yang diharapkan adalah anak itu waktu berangkat ke sekolah exciting, begitu. Nah, itu kemudian membawa kita ke beberapa pemikiran, kita harus merubah nih sistem pembelajaran. Dari apa yang tidak menarik buat anak-anak, menjadi anak-anak itu senang belajar. Senang belajar, dan waktu kita melihat kebutuhan itu, kita mencoba mengeksplor, mempelajari lebih lanjut, dan kita menemukan beberapa informasi tentang play-based learning. Kemudian saya melakukan banyak diskusi dengan beberapa teman, dan mengundang beberapa orang yang memang ahli di play-based learning. Kemudian kita mencoba mempelajari, bertabrakan nggak ya dengan filosofi pendidikan Kristennya? Ada masalah nggak nanti ketika diimplementasikan terhadap kejiwaan anak? Kita mencoba menganalisa semuanya. Nah, itu titik awal. Kita melihat kebutuhan yang ada, kemudian dari kebutuhan yang ada itulah kita menganalisa semuanya. Apakah kita perlu berubah atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Diawali dengan sebuah kebutuhan yang memunculkan pertanyaan, apakah kita perlu berubah? Dan kemudian dari situ kita melihat kebutuhan yang ada, dan kita memastikan bahwa iya, kita harus berubah. Jadi harus ada satu kepastian awal dulu. Kita harus berubah, karena dunia sudah berubah, tuntutan berubah, semuanya berubah. Kalau kita nggak berubah, maka data yang saya peroleh tahun 2017 ke belakang itu tidak akan pernah berhenti. Penurunan dari jumlah murid. Dan satu hari kita akan tutup tuh IPK, begitu, TK-nya. Karena ya habis digerus oleh perubahan kalau kita tidak berubah. Sehingga pada waktu itu kita putuskan bahwa kita harus berubah. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, langkah yang kami lakukan. Yang kedua adalah kita membangun kolaborasi untuk perubahan. Maksudnya begini, ketika saya sudah memutuskan kita harus berubah. Ini adalah keputusan di level direktorat pada waktu itu. Kita harus berubah nih. Terus kemudian kita mulai memikirkan bagaimana ya supaya kita bisa berubah dengan smooth, gitu. Nah, dari waktu itu kemudian kami mengundang semua kepala sekolah dan tim orang-orang yang ada di lokasi sekolah yang punya posisi untuk running sekolah itu, begitu. Jadi kita panggil kepala sekolah, kita panggil head of school, semuanya, kemudian kita duduk bareng. Saya memaparkan semua data yang ada, dan saya mengatakan kita perlu untuk berubah. Nah, disitulah saya menjelaskan kepada mereka pentingnya berubah, gitu. Karena ada alasan-alasan, ada kebutuhan-kebutuhan yang memaksa kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita semua akan tenggelam bersama. Gitu. Itu yang saya ungkapkan pada waktu itu kepada kepala sekolah dan kepada seluruh head of school. Kemudian dari situ kami mulai mendiskusikan, kalau kita harus berubah, sepakat nggak untuk berubah? Gitu. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali di meeting itu, saya langsung tanyakan kepada semua kepala sekolah, saya tanya siapa yang siap berubah dan siapa yang mau menunda perubahan. Saya katakan seperti itu. Sebenarnya di benak saya sudah ada beberapa lokasi sekolah yang kita akan paksa untuk berubah, gitu.
Nah, tapi saya tidak mau memaksakan karena saya perlu mendapatkan kesepakatan dulu begitu. Dan waktu itu saya offering ke semua kepala sekolah setelah saya menjelaskan semuanya ke kepala sekolah, ke head of school, saya katakan saya mau berubah gitu. Sekarang saya tinggal perlu konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau berubah duluan, siapa yang mau menunda perubahan. Dan ketika saya sampaikan itu, saya berikan waktu untuk mereka merenung, berdoa, dan ngobrol satu sama lain. Terus kemudian saya kasih mereka kesempatan untuk menjawab. Dan surprisingly, waktu mereka menjawab itu, hampir semua kepala sekolah bilang, kami siap untuk berubah, kami mau berubah, Pak. Tahun depan, mau nggak mau kita harus siap berubah. Nah, ketika itu disampaikan, kemudian saya mulai ngelihat nih, waduh, kalau semua mau berubah, saya harus memulai dengan tim kecil yang akan menjadi motor perubahan. Nah, dari situlah saya menunjuk beberapa kepala sekolah yang kami lihat punya kemampuan lebih dari kepala sekolah yang lain gitu dalam hal bahasa Inggris, dan kami melihat ini adalah kepala-kepala sekolah yang bakalan bisa mendobrak perubahan gitu. Nah, dari situlah kami pilih beberapa orang kepala sekolah untuk kemudian kita melanjutkan diskusinya. Nah, setelah saya sampaikan itu, kita butuh berubah, kemudian saya katakan siapa mau berubah, sudah mau berubah, kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan adalah kita menentukan arah dan waktu perubahannya. Jadi setelah semuanya sepakat, kemudian kita bicara, oke, sekarang kita maunya gimana nih, berubahnya mau seperti apa. Nah, disitulah kemudian kita menentukan arah. Kita sepakat, oke, kita berubah menyisir ya, mulai dari nursery dulu yang berubah. Terus waktunya bagaimana gitu? Siapa yang mau duluan, siapa yang mau belakangan, siapa yang mau tahun depan, siapa yang mau tahun ini. Gitu. Nah, dari diskusi itu kemudian diputusin, enggak Pak, semua mau tahun ini. Maksudnya tahun ini tahun ajaran berikutnya. Maunya semua di situ, dan kemudian maunya semua dimulai dari nursery dulu begitu. Nah, itu yang kemudian kita lakukan, kita menentukan arah perubahan dan kita menentukan waktunya mulai kapan nih harus berubah gitu. Sehingga kalau kita menentukan 1 tahun ke depan, tahun ajaran depan itu harus berubah, maka tahun ini adalah kita harus menata persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, tapi Bapak Ibu yang paling penting di sini adalah satu kejelasan. Ke depan kita mau berubah. TK harus berbahasa Inggris gitu. Nah, waktu itu kita putusin bahasa Inggris jalan dulu, plebisnya tahun depannya menyusul gitu. Nah, ini adalah arah dan juga waktu begitu. Arahnya pasti harus semua berbahasa Inggris, kemudian akan ke play-based learning, tapi waktunya bahasa Inggris sekarang, play-based learning tahun depan. Gitu. Kemudian waktunya tidak dimulai dari semua jenjang TK, tapi kita mulai dari nursery dulu. Gitu. Itu yang kita putuskan gitu. Jadi kita putuskan, kemudian kita semua form dan kita bilang kalau sudah masuk jangan mundur gitu. Artinya apapun yang terjadi kita harus jalani bersama-sama. Itu mengambil komitmen bersama di tim kepala sekolah dan juga tim pelaksana yang akan menggerakkan motor perubahan ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang berikutnya. Setelah semuanya terbentuk tim ini dan kami menentukan arahnya, menentukan waktunya, maka tahap berikutnya adalah kami harus mengumpulkan para guru, Bapak Ibu, untuk mengkomunikasikan apa yang kami rencanakan. Kita kumpulin semua guru, kemudian kita paparkan persis seperti waktu saya memaparkan kepada para kepala sekolah, waktu saya memaparkan kepada para direksi, saya paparkan itu semua kepada guru-guru. Dan pada waktu itu kepala sekolah sudah tahu semua dan sudah support apa yang saya sampaikan. Begitu. Jadi saya kemudian menyampaikan mengapa harus berubah, kemudian perubahannya harus kemana, segala macam kita sampaikan semuanya. Dan saya berusaha untuk membuka pertanyaan sebanyak mungkin dari guru-guru dan mencoba untuk merecord semua pertanyaan dan menjawab apa yang saya bisa jawab saat itu dan mendata apa yang tidak bisa saya jawab dan saya harus memberikan jawaban secepat-cepatnya gitu supaya saya bisa gain komitmen dari para guru pada waktu itu. Nah, memang di saat itu banyak sekali pertanyaan, mulai dari pertanyaan, Pak kan gurunya nggak bisa bahasa Inggris, nanti bagaimana gitu. Terus kemudian ada guru yang mulai bertanya, Pak kita ini kan sudah tua-tua ini, masa kita dipaksa bahasa Inggris, nanti bagaimana stepnya gitu. Itu mereka sudah pertanyakan. Tapi sebagian pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya dapatkan jawabannya ketika ada di tim kepala sekolah dan tim pelaksana ini. Waktu kolaborasi kita sudah buat planningnya. Kira-kira kalau guru-guru bertanya ini bagaimana menjawabnya, yang ini bagaimana, itu bagaimana, walaupun masih ada beberapa hal yang
perlu perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tetapi paling tidak sekian puluh persen pertanyaan itu sudah dijawab di tim yang awal gitu. Yang awal itu kami sudah memikirkan itu. Nah, momen mengkomunikasikan visi perubahan kepada guru ini sangat penting gitu. Kalau kita fail di sini, maka perubahan itu akan lambat terjadinya atau bahkan akan gagal gitu. Saya mengalami itu ketika merubah IICS dari kurikulum New South Wales ke IB. Kami di tim direksi, tim yayasan dan head of school sudah confirm, tapi kepala sekolah confirmnya terakhir gitu. Dan waktu itu dijalankan belum ada penjelasan visi perubahan kepada guru-guru. Sehingga ketika itu di launch dengan sudah ada persiapan, sudah mulai kontak orang IB, sudah siap akreditasi, guru-guru pada protes begitu. Kok kami nggak dikasih tahu begitu. Kita sekarang mau ngapain kita bingung gitu. Wah, itu struggle sekali pada waktu itu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan pimpin sampai akhirnya waktu kami menjelaskan walaupun sudah agak terlambat, guru-guru bisa menerima dan akhirnya bisa berjalan bersama-sama. Tetapi ada masa di mana muncul banyak pertanyaan di situ. Nah, ini tahap yang berikutnya. Kemudian setelah itu perubahan itu harus direalisasikan gitu. Dari visi harus direalisasikan kepada pelaksanaan. Nah, bagaimana merealisasikan ini? Kita memulai dengan langkah pertama dan kemudian mempersiapkan semua guru. Ini sesi yang penting untuk memulai ini adalah membuat pengelompokan dari tim yang ada. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali di dalam satu perubahan. Setelah kita mensosialisasikan visi kepada tim yang ada, kemudian langkah berikutnya, waktu kita mau masuk pada realisasi awal, ini yang sangat penting adalah kita itu harus mengenali tim kita dengan baik. Mengenali tim kita dengan baik. Maksudnya begini, di dalam satu tim kita, ketika kita mau berubah, itu paling tidak ada 6 golongan orang. Begitu. 6 golongan. Jadi, waktu itu saya dengan tim mulai melihat nih, setelah disosialisasi, kemudian kita melakukan FGD dengan beberapa guru, kemudian kita menangkap sense gitu. Oh, guru ini semangat banget nih gitu. Dengan perubahan ini, dia sangat antusias sekali nih. Dan banyak pertanyaan yang diajukan yang betul-betul menunjukkan bahwa dia pokoknya Pak, apapun yang terjadi kita harus berubah, kita mau berubah begitu. Yang kursus sampai malam pun nggak apa-apa deh begitu. Ada guru-guru yang menjadi penyemangat dan itu memberikan dampak kepada rekan-rekan yang lain gitu. Tapi ada juga kelompok guru-guru yang mendukung tapi hati-hati gitu. Hati-hati itu begini sendiri waktunya, Pak bener nggak Pak ini begini Pak? Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Pak apa nggak salah ya kalau kita melangkahnya ke sini gitu? Tapi bukan melawan, tapi dia mengajukan itu karena dia sangat hati-hati, orang yang sangat hati-hati untuk berubah begitu. Nah, Anda orang-orang yang seperti ini. Kalau yang pertama tadi itu kasarnya dia orang yang main tabrak. Pokoknya mau berubah ya udah Pak, jalanin aja begitu. Dengan semangat, tapi kurang mungkin melihat sisi-sisi yang perlu diantisipasi. Golongan kedua ini mungkin tidak terlalu bersemangat atau punya semangat tetapi sangat hati-hati gitu. Mereka tidak mau salah langkah gitu. Sehingga beberapa kali keputusan-keputusan di-challenge oleh mereka, Pak, kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Tapi buat saya itu, maaf Bapak Ibu, ini anak-anak di rumah. Jadi itu yang membuat satu yang menarik gitu. Ketika kita ngelihat, oh ternyata ada rekan-rekan guru yang seperti ini ya, yang mendukung tapi hati-hati. Nah, yang ketiga ada kelompok orang yang pasif begitu. Ya udahlah, berubah, nanti pokoknya kita ikut deh, mau apa kita ikut begitu. Diperintah ini ya udah ikut, nggak apa-apa, disuruh begini ikut begini begitu. Nah, ada kelompok-kelompok yang seperti itu, tapi dia tidak mendorong perubahan, tidak memberi semangat, tapi juga tidak melemahkan begitu ya. Yang penting berusaha deh, ikut deh, mau dibawa kemana ikut kemana begitu. Nah, ada juga yang lihat dulu nih gitu. Lihat dulu deh Pak, berhasil nggak? Kalau berhasil, ayo kita jalanin, tapi jangan-jangan nanti gagal nih, butuh bukti gitu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang seeing is believing gitu ya. Kalau belum lihat perubahan ini berhasil, maka dia akan ogah-ogahan gitu ya. Ya udahlah, berubah-berubahlah, tapi nggak punya keyakinan bahwa perubahan itu membawa kepada sesuatu yang baik gitu. Nah, tapi ada juga yang susah bergerak gitu. Susah bergerak tuh secara kapasitas kurang gitu ya. Memang secara kapasitas kurang. Jadi waktu kita tuntut berubah,
dengan tuntutan tertentu, dengan kapasitas tertentu, maka dia memang susah berubah karena kapasitas dia nggak cukup begitu. Misalnya waktu kami berubah ke bahasa Inggris, waktu kita tes IELTS, bahasa Inggris IELTS-nya 3 gitu. Waduh, kita udah tahu nih, wah ini kalau IELTS-nya 3, gimana nih mau ngajar murid pakai bahasa Inggris gitu. Nggak mungkin begitu. Kalaupun kita training butuh waktu yang cukup lama gitu. Tapi orang-orang ini tidak again dan mereka menyadari dan mereka bilang, Pak kasih waktu ya, kasih kesempatan ya kami belajar. Tapi mereka tidak again. Nah, Anda yang model-model seperti itu lambat begitu untuk bisa bergerak, gitu. Entah karena kapasitasnya kurang atau memang karena energinya kurang. Gitu. Artinya ya memang sudah enggak apa ya menjalani hidup ya biasa saja, nggak ada satu gerakan semangat gitu. Nah, kemudian yang keenam ini yang paling bahaya gitu. Ada tim orang-orang khusus yang memang menentang begitu. Pokoknya nggak bisa berubah deh, itu visinya pasti salah. Masa si anak harus bahasa Inggris? Enggak deh, pokoknya. Nah, yang gini-gini ini susah nih, ketika mulai bergerak, dia akan menghambat. Gitu. Nah, waktu menemukan seperti ini, kami mulai memetakan dan kita mulai mengatur. Oke, kalau gitu kelas nursery, ini kita lihat nih, pendukung-pendukung aktif ini, dan mereka bisa punya kapasitas cukup baik, kita kelompokin dulu, kemudian kita bagi itu di semua nursery di IPK. Semua nursery kita isi dengan orang-orang seperti ini karena nursery tahun depan yang akan jalan gitu. Nah, kita sudah buat pemetaannya. Kemudian orang yang mulai mendukung dengan hati-hati, kita juga mulai libatkan. Nah, susahnya, Bapak Ibu, susahnya adalah pendukung aktif, kemudian pendukung yang hati-hati maupun pendukung yang aktif dan yang hati-hati ini jumlahnya sedikit, Bapak Ibu. Jumlahnya sedikit. Karena ya kita memang dibangun dari TK yang lama yang tidak berbahasa Inggris gitu. Jadi waktu kita mencari yang aktif benar-benar itu jumlahnya tidak banyak. Tapi kita bisa membuat pemetaan. Nah, pendukung pasif ini paling banyak gitu. Banyak sekali, tapi ya mereka pasif. Tapi bersyukur banyak di pasif dan mereka tidak menentang begitu. Nah, ini ada satu anugerah Tuhan juga di situ sehingga waktu kita menjalankan orang-orang yang pasif ini ikut saja gitu. Yang orang-orang yang lihat dulu ya kita taruh dia tidak di nursery. Kita taruh dia di yang tidak berubah dulu. Nah, setelah nursery jalan baru mereka lihat oh ternyata bisa ya. Teman-teman saya yang dulu kelihatannya nggak bisa bahasa Inggris ternyata bisa ya. Nah, baru mereka mulai tertrigger untuk ikut berubah. Nah, sedangkan kalau yang benar-benar menentang ya kita langsung lakukan pendekatan, kita minta mereka mengajar yang tidak berbahasa Inggris dan kita jelaskan. Saya sangat terbuka pada waktu itu, saya bilang, nggak apa-apa kalau kalian nggak bisa menjalankan, kalian menentang ini, ya kita minta maaf gitu. Kita minta maaf berarti Anda nggak sevisi dengan kami, dengan sekolah, dengan yayasan. Nggak banyak sih yang seperti ini. Dan saya katakan kalau mau mengundurkan diri, saya berikan pensiun dini. Saya bayar semua haknya. Saya katakan demikian. Jadi jangan khawatir IPK nggak akan merugikan. Aturan pemerintah haknya seperti apa kita akan bayar semua. Bahkan kalau perlu mau fasilitas tambahan anaknya masih sekolah di IPK dapat pengurangan uang sekolah, saya tetap berikan. Ada Pak Ayub di sini ya, Pak Ayub juga tahu beberapa proses itu gitu. Saya tegas ke mereka, saya bilang saya tidak akan kurangin hak, tapi saya juga tidak mau kalian menghambat perubahan yang kita sudah sepakati bersama. Nah, itu yang proses berikutnya yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah tahap itu mulai berjalan, kita masuk kepada tahap tahun itu mulai jalan. Apa yang kami lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk terus kemudian mengajak guru-guru untuk kembali berdiskusi tentang perjalanan yang mereka sedang lakukan ini, apa sih yang mereka lihat sebagai satu keberhasilan dan apa yang mereka lihat sebagai satu kesulitan gitu. Nah, di forum itulah kita mensyukuri sukacita kecil yang terjadi dengan perubahan itu. Misalnya ada beberapa orang tua murid yang kemudian mengatakan, waduh, seneng nih IPK anak-anak sekarang sudah bisa berbahasa Inggris begitu. Nah, itu buat guru-guru itu satu kayak apa ya, di tengah-tengah kepenatan, kelelahan gitu disiram air dingin gitu, nyas gitu. Guru-guru itu wah senang sekali dengan itu. Terus ada beberapa orang tua bilang, nggak nyangka ya ternyata guru IPK bisa berbahasa Inggris juga begitu. Nah, itu hal-hal kecil yang membuat kita bersukacita itu kita bagikan gitu di kelompok-kelompok guru-guru nursery itu. Kemudian kalau ada kesulitan ya kita bicarakan bersama, kita doakan bagaimana kita ngadepin kesulitan-kesulitan itu gitu. Ya ada beberapa guru yang memang pronunciation-nya jelek begitu ya, sehingga akhirnya beberapa orang tua komplain kok guru ini begitu ya, ayo kita ngomong bareng, kita buatin situs untuk mereka belajar fonik begitu. Nah, itu
kita lakukan, kita ajak berdoa, kita kemudian lakukan beberapa pelatihan. Nah, ini hal yang kita kerjakan. Jadi kita mencoba untuk mensyukuri sukacita keberhasilan kecil yang terjadi. Misalnya setelah itu dilakukan, kemudian kan kita mulai promosi. Oh, IPK sekarang TK-nya berbahasa Inggris loh gini. Nah, waktu itu dilakukan langsung kita lihat nih penerimaan murid siswanya, murid TK-nya mulai meningkat gitu. Tapi sayangnya pada waktu itu Bapak Ibu, ketika itu dijalankan, kemudian kita tahun 2019 masuk masa pandemi. Nah, waktu masuk masa pandemi, semua TK, mungkin Bapak Ibu yang mengelola sekolah merasakan bagaimana TK itu hancur. Hancur artinya kehilangan banyak murid. Tapi bersyukur sekali pada waktu itu IPK itu jumlah murid TK-nya turun enggak drastis. Seingat saya hanya turun sekitar 20%. Yang lain tetap engage gitu. Dan pada waktu itu online kan. Ketika online, semua pengajaran itu guru-guru berbahasa Inggrisnya lebih bisa ditata, lebih bisa dipersiapkan. Nah, saya bilang ke teman-teman, IPK itu dapat berkat 2 kali pada waktu pandemi. Yang pertama, TK berubah dari bahasa Inggris, kemudian pandemi, susah memang susah, tapi murid bisa bertahan, 80% lebih murid masih tetap bertahan mengikuti pembelajaran, dan pada waktu itu guru-guru yang bahasa Inggrisnya benar-benar bagus itu bisa melayani lebih banyak murid gitu. Dan guru-guru yang kurang, mereka bisa dompleng lebih pede karena online gitu, tidak ketemu murid langsung gitu. Nah, itu satu berkat tersendiri, satu anugerah tersendiri pandemi. Yang kedua adalah pada waktu 2017 kita memulai dengan menggunakan teknologi, itu perubahan juga nggak mudah gitu, karena beberapa guru juga mulai merasa, wah kami udah tua, nggak engage dengan teknologi segala macam gitu. Tiba-tiba kena pandemi, mau nggak mau semua harus belajar, mau nggak mau semua harus belajar Google Classroom, harus belajar ajar online gitu, dan itu dipaksa. Saya bersyukur di dua perubahan ini itu ada anugerah Tuhan justru menggunakan pandemi gitu. Itu yang saya alami waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ini tahap yang berikutnya, membagikan syukur, sukacita, dan kemudian mendoakan bersama kesulitan-kesulitan. Kita jalan bareng untuk menghadapi kesulitan, tapi kita juga bersukacita bersama untuk keberhasilan-keberhasilan kecil. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu jalan, yang kita lakukan adalah terus memperlengkapi dan menambah fasilitas yang diperlukan. Jadi, guru kita berikan training bahasa Inggris, kita berikan pelatihan, kita kucurkan dana cukup besar untuk memberikan pelatihan IELTS, pelatihan conversation ke guru-guru TK, tapi kita juga menambahkan fasilitas yang diperlukan. Ketika kita masuk kepada play-based learning, maka perlu rak-rak di dalam kelas, perlu mainan-mainan baru. Ya, begitu itu jalan, kita langsung siapkan semuanya untuk ditambahkan. Bahkan sampai saat ini pun belum selesai. Kami masih terus menambah fasilitas yang ada untuk bisa memperlengkapi perubahan yang ada, supaya perubahan itu bisa berjalan dengan dukungan yang maksimal. Gurunya dilatih. Untuk play-based learning, kita sudah melakukan pelatihan beberapa kali dengan mengundang banyak orang yang ahli di sana untuk melatih guru-guru TK kami. Memang karena ini perubahan, maka guru-guru memang dituntut kerja ekstra. Pelatihan-pelatihan ekstra itu dilakukan. Sampai sekarang pun kami sedang menyusun satu panduan pembelajaran dengan play-based learning yang diharapkan dalam semester ini akan selesai gitu. Dan itu adalah salah satu yang sedang kita lakukan untuk bisa tetap menjalankan perubahan yang ada ini. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita membuat penyesuaian standar operating prosedurnya. Jadi ketika sini sudah mulai berjalan, kita tahu udah mulai jalan gitu. Kemudian kami mulai memutuskan, oke, sekarang harus berubah ya. Acuan untuk rekrutmen guru TK harus berubah. Dulu bahasa Inggris nggak dites, sekarang bahasa Inggris dites. Nah, itu salah satunya misalnya. Kemudian kita sekarang guru TK, kita mau guru TK yang bisa nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, jangan jadi guru TK IPK gitu. Karena nanti waktu play-based learning itu banyak nyanyi, banyak ini gitu. Nah, itu beberapa standar-standar. Kemudian kita mulai merubah sistem penilaian guru. Waktu menilai guru dulu pakai standar yang lama, kita nggak pernah perhatikan bahasa Inggrisnya, kita nggak pernah perhatikan keceriaan guru, kita nggak pernah perhatikan kemampuan guru menyanyi, ya itu nggak pernah diperhatikan. Tapi begitu kita berubah ke sana, sistem harus berubah, harus mengikuti gitu. Nah, dengan dirubahnya itu, maka setiap guru tahu, oh saya akan dinilai dengan cara yang seperti ini, sehingga mau nggak mau saya harus melakukan ini, begitu. Nah, kemudian standar penggunaan bahasa dalam komunikasi internal dan eksternal kita mulai rubah. Jadi kalau TK IPK semua pengumuman harus dalam bahasa Inggris ya, gitu.
guru-guru di dalam kelas nggak boleh pakai bahasa Indonesia lagi ya. Nah, itu kita mulai mantapkan perubahan-perubahan yang ada, sehingga akhirnya dengan kondisi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira kalau saya rangkumkan, menjalani perubahan itu saya menjalani 8 tahap ini. Diawali dengan melihat sebuah kebutuhan, kemudian membangun kolaborasi untuk perubahan. Kebutuhan itu kita share, kita bangun kolaborasi dengan beberapa tim yang akan mendukung perubahan ini dan akan menjadi motor penggerak, kemudian menentukan arah perubahan dan waktunya, mau berubahnya kemana, waktunya kapan, kita tentukan bersama. Kemudian keempat, mengkomunikasikan visi perubahan itu kepada tim guru dan pelaksana di lapangan. Kemudian dari visi itu mulai direalisasikan dengan strategi pelaksanaannya. Tadi yang saya ceritakan, mendekati guru-guru, FGD, kemudian kita mulai memetakan guru, kemudian dari pemetaan itu kita mulai menghitung berapa guru yang ready untuk masuk di tahun depan, kemudian 2 tahun lagi berapa guru yang ready setelah melakukan pelatihan, 3 tahun lagi berapa yang ready, mana yang akhirnya tidak ready dan kita harus selesaikan. Nah, kita menata dalam itu. Kemudian yang keenam itu berbagi dan mensyukuri sukacita kecil dan mendoakan kesulitan. Kita pikirkan, kita bagikan sukacita yang Anda, kemudian kita juga mendoakan kesulitan yang Anda dihadapi bersama-sama. Kemudian yang ketujuh, terus memperlengkapi guru dan kemudian menambah fasilitas yang diperlukan. Yang kedelapan tadi membuat standar operating prosedur yang baru. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan sharing ini, ternyata saya punya satu bahan yang pernah diberikan oleh ketua yayasan beberapa waktu yang lalu gitu. Yang waktu itu saya ingat. Nah, ternyata apa yang saya jalanin ini match dengan apa yang dituliskan oleh John Kotter di Leading Changes ini. Nah, di sini dia juga menuliskan ada 8 hal yang dilalui, dan ini ada pengelompokannya. Kalau tadi itu dikelompokkan dari yang pertama sampai ketiga ini adalah creating the climate for change. Jadi membentuk suasana dulu. Kalau kita mau berubah, ada satu pengkondisian, seolah memang dikondisikan bahwa kita ini lagi butuh, kita ini perlu berubah gitu. Ayo kita buat tim, ayo kita melihat mau berubahnya seperti apa gitu. Kemudian langkah berikutnya 4, 5, 6 itu engaging and enabling the organization. Artinya kita mencoba untuk mengkomunikasikan visi dan merangkul tim yang ada untuk berjalan bersama-sama gitu. Kemudian yang terakhir itu mengimplementasikan dan mempertahankan perubahan. Nah, kira-kira 8 ini yang memang ternyata Anda nih di buku teori manajemen tentang perubahan gitu. Nah, itu terkait dengan perjalanannya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya yang saya ingin sharingkan adalah hal yang yang diperlukan untuk keberhasilan sebuah perubahan. Apa saja sih sebetulnya yang kita perlukan supaya kita bisa berhasil. Nah, dari pengalaman yang ada, waktu saya membaca beberapa buku dan artikel itu, di buku-buku manajemen seringkali dikatakan 70% dari inisiatif perubahan dari perusahaan itu gagal. Gitu. Jadi sebenarnya yang berhasil cuma 30%, 70%-nya gagal perubahan-perubahan itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa berhasil dan tidak gagal itu apa? Yang pertama adalah kemauan yang kuat untuk berubah. Nah, kita nggak bisa berubah dengan setengah hati. Itu pasti nggak akan berhasil. Makanya waktu kami menentukan untuk berubah, TK itu saya tantang kepala sekolah, saya bilang nggak boleh setengah-setengah. Kalau mau berubah, ayo berubah. Kalau enggak, mending kalian nggak usah berubah dulu. Tunggu tahun depan, siapa yang mau dulu. Nah, saya merasakan kemauan yang kuat itu sangat penting. Karena kalau kita nggak punya kemauan, maka ketika ada hambatan, kita akan mundur. Tapi kalau kemauan itu kuat, ada hambatan, kita akan cari solusi. Ada hambatan, kita akan cari solusi. Tapi kalau kemauannya lemah, maka ada hambatan, kita mundur. Nah, ini penting sekali. Kalau mau berhasil, perhatikan dulu. Benar-benar nggak kemauan kita kuat untuk berubah. Jangan setengah-setengah, jangan takut-takut. Tapi harus benar-benar kuat untuk berubah. Nah, yang kedua, tekanan untuk berubah. Nah, tekanan ini penting, Bapak Ibu, kadang-kadang begitu ya. Manusia itu pada dasarnya kalau tidak dipaksa kan nggak mau gitu. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa biasanya mau begitu. Biasanya bisa begitu. Kalau nggak terpaksa itu susah. Saya pernah diceritain kakak saya itu satu hari di rumah dia itu ada satu lampu penerangan, tiba-tiba terbakar lampu itu. Nah, dalam kondisi terbakar itu kakak saya kaget sekali gitu ya. Terbakar, dia cari alat nggak ada. Tiba-tiba dia bisa punya kekuatan untuk naik
ke lemari yang tingginya kurang lebih 1,8 meter. Nggak tahu waktu setelah dia bisa matiin api itu, dia bingung mau turun gimana, karena dia juga nggak tahu tadi naiknya gimana begitu. Tapi tiba-tiba aja dia bisa naik. Kenapa? Karena dalam kondisi sangat terpaksa. Tiba-tiba mau. Nah, waktu kita akan melakukan perubahan itu kadang-kadang perlu tekanan untuk bisa berubah. Nah, ini perlu keterlibatan top manajemen. Dalam hal ini, yayasan harus mendukung begitu. Kalau kita mau berubah, harus ada tekanan, dan tekanan itu diberikan bukan untuk orang takut gitu, tetapi untuk orang merasa bahwa memang harus berubah. Gitu. Jadi waktu kita merubah ini, kita langsung kasih tahu guru-guru. Kalau kalian tidak mau berubah, maka IPK ini akan mengalami decline terus ini jumlah muridnya. Dan saya nggak mau decline. Lebih baik saya keluarin kamu, saya bayar supaya IPK tetap jalan, daripada saya diemin, saya baik-baik sama kamu, saya diem-diemin karena kamu nggak mau berubah, akhirnya kita mati bersama-sama, TK-nya habis. Gitu. Saya nggak mau. Nah, saya agak menekan. Jadi mau nggak mau kalian harus berubah. Kalau nggak mau berubah, berarti kita itu oposisi nih. Gitu. Ya kalau oposisi sama manajemen, ya pasti ada konsekuensinya. Ada tekanan-tekanan yang kita berikan, walaupun tidak apa ya, bukan satu ancaman, tetapi tekanan ini menunjukkan bahwa kita itu harus, nggak bisa tidak. Gitu. Nah, itu yang diberikan. Kemudian, hal yang penting adalah visi yang jelas dan dibagikan. Kita harus memastikan bahwa semua orang yang bersama kita itu tahu kita mau berubahnya kemana. Dan kita semua tahu bahwa agenda perubahan yang akan kita tuju itu adalah sesuatu yang menguntungkan untuk organisasi. Ya otomatis kalau menguntungkan organisasi akan menguntungkan juga kita yang ada di dalam organisasi. Nah, ini perlu. Kalau kita sebagai pemimpin atau orang-orang yang menggerakkan perubahan itu nggak jelas mau kemana, maka yang berubah akan lelah. Sudah sampai sini tiba-tiba berubah mau ke sana, sampai sana berubah mau ke sini. Wah, itu orang akan stres. Dan perubahan pasti akan gagal gitu karena nggak ada satu kejelasan visi. Nah, kalau mau berhasil kita harus matangkan visi, jelas mau kemana, dan kemudian itulah yang dibagikan, itulah yang dijalani bersama-sama. Pathway-nya itu sudah jelas. Kita harus bisa membawa semua orang bersama-sama ke jalan itu. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya itu kapasitas dan kemampuan untuk berubah itu harus ada. Harus ada. Artinya gini, jangan kita merencanakan perubahan yang kita sadar kita tidak mungkin mampu melakukannya. Ya, kalau kita nggak mampu melakukannya, jangan paksakan untuk berubah. Gitu. Tapi kita harus menganalisa sumber daya kita. Sumber daya guru kita ada nggak? Waktu kita cukup nggak untuk berubah? Kita punya uang nggak? Punya sumber dana nggak untuk bisa melakukan perubahan? Nah, waktu kami mau berubah ke TK ini ke berbahasa Inggris, saya mengumpulkan data. Saya punya guru yang IELTS-nya bagus berapa ya? Gitu. Waktu itu terkumpul, saya langsung hitung dengan teman-teman. Oke, kalau tahun depan nursery mau berubah, ditanya teman-teman, nursery mau berubah, kita butuh berapa guru nursery? Oh, kita punya 10 TK, Pak. 10 TK di nursery itu kita butuh satu kelas 2 guru. Satu kelas 2 guru, sekolah ini paralelnya 2, sekolah ini paralelnya 3. Kita hitung semua. Setelah kita hitung semua, kemudian kita lihat, mampu nggak ini dengan guru-guru yang IELTS-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, cukup nggak? Saya bilang ke teman-teman, minimal saya mau guru kelasnya bisa. Berarti hitungnya cuma 1 guru per kelas. Guru pendampingnya kurang-kurang dikit, nggak apa-apa. Akhirnya kita menghitung itu dan kita yakin, oh bisa nih. Dalam waktu 1 tahun si ini kurang tapi bisa ditingkatkan. Nah, kita menata itu, menyiapkan data itu, kemudian saya ngelihat ke keuangan, saya bicarain ke yayasan, saya butuh training ke depan. Untuk mentraining guru TK, saya butuh anggaran sekian. Dananya bersedia nggak? Yayasan turunin. Gitu. Kalau nggak bersedia, saya nggak akan lakukan. Gitu. Kalau kita nggak ada uang, saya nggak akan lakukan. Gitu. Tapi waktu dilihat secara keuangan, kita mampu untuk lakukan perubahan itu. Gitu. Jadi akhirnya kita mulai planning trainingnya. Ada uangnya. Secara waktu kita memang menyediakan 1 tahun persiapan untuk masuk nursery, kemudian menyisir. Nursery dulu, kemudian TKA, TKB. Gitu. Sehingga secara waktu pun kita lihat tidak ada sesuatu yang mengganggu. Gitu. Sehingga akhirnya kami yakin, oke, ini bisa dilakukan. Nah, ini hal-hal yang perlu dianalisa untuk menjamin keberhasilan sebuah perusahaan. Kita punya kapasitas yang cukup nggak? Punya kemampuan untuk berubah nggak? Kalau punya, oke, kita jalankan. Pasti sulit, pasti banyak kendala. Tetapi kita ada kemampuan untuk mengarah ke sana. Nah, ini yang kita lakukan. Kita ukur dulu kemampuan-kemampuan yang ada. Kemudian yang terakhir, hal yang diperlukan untuk keberhasilan itu
kita harus lakukan itu, kerjakan dengan langkah pertama, kemudian diukur kinerjanya. Gitu. Kita nggak bisa rencana tetap rencana. Rencana itu kalau mau berhasil, kita harus berani melangkah. Rencana kemudian lakukan, terus evaluasi, tindak lanjuti. Gitu. Nah, terus tetap buka saluran komunikasi. Yang tadi saya bilang, kita kumpulin guru-guru untuk evaluasi. Mereka berhasil di mana, mereka kesulitan di mana. Nah, itu terus menjadi feedback yang dikerjakan gitu. Sehingga bukan cuma dalam rencana langsung dilakukan, waktu dilakukan langsung juga dilakukan evaluasi gitu. Kenapa ya ini gini, ini punya kesulitan apa, kemudian tindak lanjutnya apa yang mau kita lakukan gitu. Dan itu dibuka dalam forum komunikasi sehingga mereka semua tidak merasa berjalan sendiri, yang berubah itu tidak merasa berjalan sendiri, tapi mereka merasa ini melangkah bersama, berjalan bersama, dan kemudian ada kemajuan bersama, ada tindak lanjut bersama yang dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang menuju kepada satu perubahan. Nah, hal yang terakhir yang saya mau bagikan adalah hal-hal yang perlu dicermati bisa menyebabkan kegagalan sebuah perubahan. Ini yang kita mungkin perlu cermati. Saya cepat saja yang di sini. Yang pertama adalah kurangnya kepemimpinan yang konsisten. Gitu. Jadi perubahan itu bisa gagal kalau pemimpinnya itu nggak konsisten. Sebentar maunya A, besok maunya B, begitu ya. Atau udah berubah ke A, begitu dijalanin setengah tahun, tiba-tiba, oh jangan A deh, B deh, begitu. Nggak konsisten pemimpinnya. Nah, kalau kondisi seperti itu, perubahan itu nggak akan bisa berdampak baik. Perubahan itu akan masuk pada kegagalan, nggak akan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang kedua, karyawan yang kehilangan motivasi dan tidak mendapat informasi yang cukup. Gitu. Nah, seringkali motivasi itu hilang karena mereka tidak punya informasi, tidak punya penjelasan yang cukup. Kalau itu terjadi, maka kita bisa gagal. Karena karyawan udah merasa, udah deh, terserah lu deh, gitu. Ngomongnya kasarnya sama pemimpinnya, terserah lu deh mau kemana. Pokoknya saya maunya gini. Nggak jelas sih, begitu. Nah, ini hati-hati sekali. Kita perlu dukungan dari tim kita untuk berubah bersama-sama. Oleh karena itu, yang tadi saya katakan, ketika kita memetakan, kita harus bisa memetakan mana tim-tim yang akan mengganggu, yang tidak punya motivasi dan bisa menular. Begitu. Bahaya sekali kalau hal yang toksik itu menular ke yang lain sehingga seluruhnya kehilangan motivasi. Nah, oleh karena itu perlu diisolasi. Yang sudah baik kita motivasi terus, yang kurang baik kita treatment gitu untuk mereka bisa berubah. Tapi kalau sampai tetap nggak bisa berubah, ya sudah let go. Gitu. Itu yang kita harus pikirkan. Kemudian kurangnya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, kadang-kadang kalau mau berubah itu jangan lihat masa lalu gitu. Seringkali kita tuh gini, dulu tuh nggak gitu loh gitu. Dulu tuh nggak gitu loh. Kita masih terikat oleh masa lalu. Nggak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda. Gitu. Maunya sih berubah begitu, tapi masih pakai acuannya yang lama. Masih pakai acuan yang lama terus. Gitu. Nah, ini nggak bisa ini. Gitu. Kita akan mengalami kesulitan. Jadi ketika kita mau berubah, misalnya TK mau berbahasa Inggris, terus kemudian gurunya bilang, dulu itu nggak apa-apa kok. Kita dulu kan ada pelajaran bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris itu dulu campur-campur sama bahasa Indonesia gitu. Nah, padahal kita bilang enggak, kita maunya di dalam kelas semua bahasa Inggris. Nah, kalau terus nggak mau berubah, melakukan sesuatu yang baru, mau ngikutnya yang lama terus, maka perubahan nggak bisa terjadi. Kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat itu kurangnya kapasitasnya yang tadi saya bilang. Kita bisa gagal kalau kita tidak mengukur kapasitas kita. Gitu ya. Kan Tuhan juga bilang kan kalau kamu mau pergi berperang, hitung dulu pasukannya berapa banyak. Gitu. Kalau kamu yakin menang, ya kamu majulah berperang. Kalau nggak yakin menang, ya cari perdamaian. Gitu. Lalu mau bangun rumah, hitung dulu anggurannya. Cukup nggak? Jangan sampai udah bangun, sampai tengah jalan kehabisan uang, nggak bisa ngelanjutin. Begitu. Nah, ini juga perlu. Kalau kita tahu kapasitas kita kurang, sebaiknya tunda perubahan untuk menata kapasitas kita. Kemampuan-kemampuan yang ada ditata ulang, baru kita berubah. Nah, Bapak Ibu kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Sudah 45 menit, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap, bisa memahami, dan saya kembalikan ke Bu Ellen. Minta maaf saya agak cepat semuanya ini. Thank you. Terima kasih. Menyudahi sesi diskusi kita, teman-teman, gitu ya. Sebelum kita masuk ke pengumuman, gitu ya, bolehkah meminta closing statement dari Pak Handoyo untuk mensamerikan dari paparan dari Pak Handoyo? Iya, mungkin satu yang saya ingin sampaikan bahwa setiap kita itu dituntut untuk berubah, ya seperti kutipan tadi ya. Tapi kita harus betul-betul bijaksana memikirkan apakah perubahan itu adalah sesuatu yang
urgent, perlu, dan membuat kita bertumbuh, atau perubahan itu hanya sekedar keinginan kita asal berubah. Harus hati-hati. Karena banyak kita seringkali lihat A berubah, B berubah, kemudian kita ingin berubah, padahal itu bukan kebutuhan kita. Perubahan yang membuat kita bertumbuh adalah perubahan yang menjawab kebutuhan kita untuk bertumbuh. Itu aja.